Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala hadal minan wassalatu wassalamu ala badril hasan Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila ma sahbihi zaman. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أيضا وقليل من عبادي الشكور وَأْمَلُوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, wa hafidhakumullah, dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita syukuri atau mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah, kita patut disyukuri, sehingga bersin pun kita wajib mensyukuri, termasuk dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi temanya sekarang yaitu tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini ada dalam kitab Iqna, dijelaskan bahwa syukur itu ada dua. Satu secara lughat, secara bahasa, secara umum, yaitu ucapan alhamdulillah. Sebetulnya bukan hanya ucapan alhamdulillah bil lisan, tapi kita buktikan dengan jawarih kita, anggota badan kita. Ya, perlu juga digunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam kitab Iqna, yaitu syarful abdi ala ma an'amallah. Artinya apa? Ketika kita diberikan nikmat sehat umpama, kita harus kesehatan ini dipergunakan sebaik mungkin untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki juga begitu, kita harus digunakan sebaik mungkin, karena rezeki ini bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, berpoya-poya di dunia, tapi harus digunakan untuk menguatkan beribadah, untuk menjadi modal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya rezeki adalah, yaitu pertama adalah untuk menguatkan ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa rezeki ini kita tidak akan mampu mengerjakan ibadah. Kalau kita sedang kelaparan, kalau kita sedang miskin, sulit untuk khusyuk kepada Allah ketika rezeki kita kurang. Jadi sulit untuk menyabari kemiskinan ini, mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita perlu berdoa, banyak berdoa kepada Allah agar rezeki kita tambah dan ditambah seterusnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ilmu perlu disyukuri. Jadi kita diberikan pengetahuan oleh Allah, kita dilahirkan dengan keadaan bodoh, sehingga sampai sekarang kita bisa banyak yang kita ketahui, banyak ilmu yang diberikan oleh Allah, maka patut kita harus mengamalkan ilmu-ilmu itu walaupun cuma sedikit. Dengan pengamalan ilmu inilah maka amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya belajar ilmu itu bukan untuk sekedar berbangga-bangga menjadi orang yang terdepan, tapi supaya ibadah kita benar-benar betul tahu mana yang batal, mana yang haram, mana dan yang tidak sah dalam beribadah kita. Jadi perlunya ilmu, yaitu untuk penyempurnaan ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur inilah bukan hanya diucapkan di lisan, tapi harus kita peragakan. Tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ibadah ini? Ibadah ini adalah kullu ma yuhibbu wa yarda. Semua yang dicintai Allah dan diridhai, disenangi oleh Allah, itulah ada ibadah. Makanya untuk mencari ibadah yang murni ini, kita mencari bagaimana kita ini supaya dicintai Allah dan disenangi oleh Allah. Jadi jangan sampai kita bekerja yang tidak disukai oleh Allah, karena
Kalau yang tidak disukai oleh Allah, maka semua pekerjaan kita tidak bernilai ibadah. Jadi kalau dicintai semua pekerjaan kita, amal kita disukai oleh Allah dan disenangi, maka itu adalah nilai amal-amal kita, artinya apa? Termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Itulah arti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kullu ma yuhibbu wa yarda. Jadi semua sesuatu pekerjaan yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, itulah nilai ibadah. Para hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hafizakumullah, dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua yang kami sebutkan tadi yaitu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok setelah kiamat. Jadi 4 ini, pertama yaitu tentang umurnya, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan. Untuk apa ilmu itu? Amal umur itu. Kemudian sehat. Sehat ini diberikan kesehatan oleh Allah bukan hanya untuk berbangga-bangga atau menjadi orang yang paling tenar, paling yang ditakuti, tapi gunakan ibadah kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Kemudian rezeki juga begitu. Maka bahkan rezeki ini 2 pertanyaan. Dinukan untuk apa dan dinafkahkan untuk apa? Di mana dijalankan, diinfakkan kemana? Kemudian ilmunya juga begitu, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Jadi di sana ada nun taukid bahwa pertanyaan Allah besok akan sungguh-sungguh bagi semua yang menggunakan, yang diberikan ilmu oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah yang banyak, kemudian diberikan ilmu, pengetahuan oleh Allah, besok akan ditanya semuanya. Kemudian di dalam akhirat bukan cuma ada soal jawab tentang atau hisab secara soal jawab langsung oleh Allah, tapi ada pertanyaan-pertanyaan lain, dan ada yang amal-amal kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, di dalam akhirat besok, selain dari soal jawab, ada juga kita membaca buku kita. Jadi perlu di dalam bulan Sya'ban biasanya berduyun-duyun para ulama, para santri, para semua umat Islam membaca surat Yasin agar rapor kita semua yang ditakdirkan oleh Allah berubah. Umur kita, kesehatan kita, ajal kita, rezeki kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Yang kedua, selain dari pertanyaan tadi di besok di hari kiamat, sesudah manusia ini di padang mahsyar, kemudian ada soal jawab, ada juga kita akan mendengarkan rekaman, mendengarkan kaset-kaset kita. Di al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi besok tangan-tangan kita akan berbicara. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Di dalam hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, saya kunci aydihim. Aidi ini tangan-tangan mereka. Ini isim tasniyah. Tasniyah jamak mudzakkar salim. Ketika mudhaf maka nunnya dibuang. Jadi aidihim sama dengan anfusakum wa ahlikum, ahlina lakum. Jadi minal mudhafi asqitit tanwina aw nunahu ka ahlukum ahlu. Aidihim, jadi tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian akan menjadi saksi. Arjul di sini disebutkan kaki. Tapi di dalam tafsir Jalalain itu semua anggota kita, anggota badan kita akan menjadi saksi. Mulai dari ujung kaki, bulu-bulu semua akan menjadi saksi. Menjadi saksi kebenarannya kita apa yang telah dibicarakan berbuat di alam dunia ini. Kemudian setelah itu ada melihat gambar kita. Jadi selain dari soal jawab tadi, kemudian mendengarkan rekaman, kemudian melihat video kita selama ini
yang kita perbuat di dunia, mulai dari awal balik wajib mengerjakan amal ibadah kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, itu mulai tercatat, mulai tervideo. Tadi tercatat sehingga dibaca, kemudian video kita ada yang nyuting, ini begini, ada yang nyuting sholat, ada yang nyuting gerak ke sana kemari, bergoncengan sendirian, nyebuk puasa ndak sholat, semuanya tetap disuting oleh mereka. Lain ini CCTV yang dibuat manusia, lain, tidak bisa menembus. Tapi kalau yang diberikan oleh Allah, CCTV-nya Allah ini tembus dia, walaupun nyebuk ke lubang mana, ke gua yang paling sudah tidak ada manusia dikiranya, tetap tembus. Jadi Allah Maha tahu segala apa perbuatan manusia, dan hati pun manusia akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada timbangan amal. Setelah melihat, kata Allah tadi videonya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang bekerja kebaikan walaupun cuma secuil, sebiji sawi atau separuh biji sawi, mithqala dzarrah, maka besok yarahu, akan diketahui, akan dilihat. Di sana pakai fi'il mudhari', ada bisa sedang dilihat, ada maknanya akan dilihat. Jadi akan dilihat besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Maka orang yang bekerja sedikit apapun walaupun cuma sebiji sawi kejelekan, besok akan diperlihatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa berkutik, tidak bisa berbohong di hadapan Allah karena mulut kita sudah dikunci. Ini orang-orang yang tentunya yang banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang tertentu ada yang tidak dihisap oleh Allah. Jadi kalau seperti Nabi, para sholihin, orang-orang yang dekat dengan Allah, betul-betul murni ibadahnya kepada Allah, tidak dihisap. Termasuk orang yang tarawih tanggal 14 ini, wala yuhasibuhullah, Allah tidak akan menghisapnya. Tapi ibadahnya yang betul-betul hadir ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Apa khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum, ketika beribadah, ketika ngaji, ketika membaca Al-Qur'an, hadir hatinya, seakan-akan yakin Allah taala ada di depan kita dan kita akan kembali kepadanya. Itulah khusyuk. Jadi terutama dalam sholat kita, jangan sampai kita ingat macam-macam tentang ahwal duniawi. Kita fokus bahwa kita adalah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir tadi adalah besok akan ditimbang manusia ini. Seperti ditimbang. Wa may ya'mal mithqala faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Jadi orang yang timbangannya berat, maka besok akan masuk ke fi 'ishatir radiyah, yaitu al-jannah. Di dalam kehidupan yang penuh diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Tapi bagi orang yang timbangannya enteng, jadi beratan jeleknya daripada kebaikannya, maka besok dia akan masuk ke neraka hawiyah. Apa yang dinamakan neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi api yang sangat membara, yang sangat panas. Itu yang disiapkan bagi orang-orang yang tidak punya amal kebaikan, yang kurang di dunia. Makanya kita perlu, anak-anak kita juga didorong untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, menjadi amal-amal yang soleh, bertoleransi dengan tetangga. Kalau ada kejelekan, ada kejelekannya kita peringati supaya dia bekerja yang baik. Kemudian kita harus mengucapkan kata-kata yang baik juga pula. Kemudian berbuat baik sama tetangga, sama teman, apalagi sama orang tua dan guru kita. Jadi mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah dan selalu berbuat baik sehingga kita mendapat besok, yaitu yang kita harapkan adalah husnul khotimah, termasuk akhir
di umur kita tercatat menjadi orang yang husnul khotimah. Jadi yang baik pada akhirnya. Itulah yang sangat perlu kita harapkan. Makanya kita sering berdoa agar dapat bagian husnul khotimah. Sebaik apapun, sesugih apapun, sekaya apapun, semampu apapun, sealim apapun, tapi kalau kita tidak dapat husnul khotimah, itulah orang-orang yang rugi. Jadi sangat beruntung orang yang mendapat akhir hayatnya termasuk husnul khotimah. Jadi apabila sudah akhir kita baik, tentunya besok akan dikubur juga kita baik. Apabila sudah dikubur baik, maka harapan kita tentunya besok tiada lain yang disiapkan oleh Allah adalah surganya. Sebagaimana yang disebut kita dalam banyak baca sholawat agar mendapat bagian al-jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yubariku alaih. Kita juga harus memperbanyak membaca sholawat karena surga dan semua kenikmatannya diberikan kepada orang-orang yang rajin membaca sholawat dan salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita penting sekali harus mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi artinya di sini al-kautsar disebut, ulama banyak berpendapat. Jadi belasan pendapat dari ulama. Ada al-kautsar ini adalah suatu telaga yang ada di luar surga. Ada al-kautsar ini adalah telaga yang ada di dalam surga. Ketika orang mau masuk surga harus minum telaga kautsar ini. Ada kautsar, ada yang mengatakan ulama ini adalah keturunan yang banyak. Ada yang mengatakan harta yang banyak. Saya berikan kepadamu Muhammad harta yang banyak. Saya berikan kepadamu Muhammad keturunan yang banyak. Jadi banyak pendapat tentang al-kautsar. Kemudian kenapa di belakang kok ada fasolih? Kok tidak waskur? Kok tidak bersyukur? Kenapa? Karena di dalam sholat tadi sudah ada 3 syukur yang masuk dalam kategori inna a'tayna al-kautsar tadi. Makanya di belakangnya fasolih, karena di dalam sholat ini satu, kita mengerjakan sholat artinya kita baik sangka kepada Allah, kemudian secara bilisan kita sudah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, dan setelah pekerjaan kita di dalam sholat juga ada. Tinggal yang keempat yaitu sholli li rabbika wanhar. Itu artinya yang keempat ini harus kita berkorban dalam memperjuangkan agama Allah, berkorban, menyembelih korban juga termasuk wanhar. Jadi berkorban bukan hanya cuma nyembelih sapi di bulan Idul Adha, tapi berkorban kita harus banyak mengeluarkan harta kita, kekuatan kita, tenaga kita untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang sesungguhnya. Makanya kita harus banyak rajin sholat. Karena dalam sholat itu ada 3 syukur yang kita sudah jalankan. Yang pertama yaitu secara hatinya bersyukur kepada Allah, sudah baik sangka, kemudian kita mengucapkan dengan ucapan, kemudian dalam pengamalan kita semuanya ada dalam sholat. Makanya Nabi mengatakan, man dawama 'ala shalah asabi khairin wa mata bi khairin. Orang yang selalu tekun sholatnya, maka dia hidup akan bahagia, kemudian wa mata bi khairin, matinya lebih bahagia. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang selalu mengerjakan sholat, karena dalam sholat itu adalah ada 3 syukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ahli Daud yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit sekali, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepada Allah. Karena apa? Banyak orang yang abot sembahyang, banyak ketika diberikan nikmat dia abot bersyukur kepada Allah, abot untuk mengerjakan, untuk mengeluarkan hartanya, untuk mengeluarkan
membantu orang lain tenaga, sehingga kita tidak dinamakan menjadi termasuk golongan yang sedikit bersyukur kepada Allah. Jadi rajin-rajinlah kita bersolat kepada Allah, selalu munajat kepada Allah, selalu berdoa, karena solat ini adalah intinya yaitu secara lugat ad-du'a, berdoa kepada Allah. Secara syar'i yaitu awal takbir, kemudian diakhiri dengan kata salam, artinya damai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah dan orang yang selalu hidup damai, apalagi besok di alam akhirat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.